warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terhormat Bapak Pengawas Pembina Wilayah 1 Kecamatan Gerlang. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SD 177 Batuasan, Kepala Sekolah SD 254 Banyolong, dan terkhusus kepada Kepala Sekolah SD 117 Lemban Tumpuk yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD 131 Batu Banak dan SD 254 yang hadir di tempat ini sebagai audiens. Semoga kedatangan Bapak dan Ibu di tempat ini insya Allah membawa berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan taslim kita peruntukkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pembawa rahmatan lil alamin dunia wal akhirat. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, jadi alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami dari Kompel Sabara yang terdiri dari 6 sekolah. Jadi kebetulan pada hari ini dari kelompok 1 ada 3 sekolah yang akan membawakan presentasi observasi untuk kinerja di PMM. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini ada manfaatnya bagi Bapak dan Ibu, terutama kepada diri saya sendiri. Jadi sebelum saya paparkan, saya mohon maaf sebelumnya apabila apa yang saya sampaikan atau saya tampilkan di pada hari ini ada yang bisa dipetik atau ada masukan juga dari Bapak dan Ibu, bisa saya terima untuk melaksanakan diskusi sebentar apa yang menjadi kekurangan kami dalam memaparkan materi yang saya sampaikan. Untuk itu lah Bapak dan Ibu, jadi ada pun yang saya ambil presentasikan pada yang saya pilih adalah tentang visi dan misi sekolah SD 131 Batu Banak. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu visi misi sekolah. Visi dan misi sekolah merupakan komponen penting dalam memandu arah dan tujuan sebuah pendidikan. Dalam hal ini, setiap satuan pendidikan memiliki hal ini. Apa itu visi dan apa itu misi? Karena kenapa? Kalau tidak ada visi dan misi dalam sebuah atau sebuah organisasi atau khususnya di kita lembaga pendidikan, maka pendidikan akan berjalan tersendat-sendat. Kemudian pengertiannya apa itu visi dan apa itu misi sekolah. Jadi visi adalah cita-cita atau gambaran masa depan yang ingin dicapai satuan pendidikan. Dan juga visi merupakan arah dan tujuan yang hendak diwujudkan dalam jangka panjang. Jadi dalam menyusun visi dan misi itu berlaku sampai 4 tahun. Apabila kita bisa direvisi kembali tergantung dari situasi sekolah masing-masing. Selanjutnya, apa itu misi? Misi adalah langkah-langkah strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Jadi ada hubungannya visi dan misi untuk pengertian dari visi dan misi sekolah itu sendiri. Kemudian pentingnya visi misi sekolah. Visi dan misi adalah merupakan fondasi yang kuat dalam pengelolaan sekolah dan sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan visi yang jelas dan misi yang terencana,
Sekolah dapat membangun arah yang terukur dan memastikan seluruh komponen sekolah bekerja bersama untuk mewujudkan tujuan tersebut. Jadi dalam hal ini, apabila visi dan misi adalah merupakan fondasi, sebuah juga kalau kita kondisikan seperti bangunan, maka apabila fondasinya kuat, maka bangunan tersebut akan kokoh. Jadi itulah visi dan pentingnya visi dan misi sekolah. Selanjutnya, proses penyusunan visi misi sekolah. Jadi yang pertama adalah harus ada analisis. Jadi langkah awal adalah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang akan dicapai saat ini. Jadi misalnya sekali juga sebagai kepala di SD 131, apabila ada dikondisikan sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah itu. Kemudian yang kedua adalah merumuskan cita-cita. Sekolah merumuskan visi jangka panjang yang menjadi cita-cita untuk dicapai. Dan yang ketiga adalah menyusun. Jadi kalau sudah analisis kemudian merumuskan, kita lanjut ke penyusunan. Dengan visi yang jelas, sekolah dapat menyusun visi atau langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi sekolah tersebut. Kemudian komponennya, jadi harus juga ada komponen dari visi misi sekolah. Yang pertama adalah tujuan strategisnya. Visi dan misi sekolah harus menetapkan tujuan strategis yang ingin dicapai sekolah dalam jangka panjang, seperti kualitas pendidikan itu sendiri, kemudian prestasi siswanya, kemudian fasilitas dan kompetensi sumber daya manusia. Jadi dalam menyusun visi dan misi itu kita harus perhatikan juga kualitasnya dari sekolah itu sendiri, kemudian siswanya bagaimana dan seterusnya. Yang kedua adalah nilai-nilai luhur. Visi dan misi sekolah perlu mencerminkan nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip yang dianut oleh sekolah, seperti integritas, kedisiplinan, kreativitas, dan kepedulian sosial. Yang ketiga adalah keunikan. Visi dan misi sekolah seharusnya mengandung ciri khas atau keunikan yang membedakan sekolah dengan sekolah lain, seperti program unggulan dan keabsahan kurikulum. Jadi dalam satu pendidikan itu, sebuah pendidikan dari mungkin SD 131 dengan SD 254 beda visi dan misinya, tergantung situasi dan kondisi dari sekolah itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah landasan. Visi dan misi sekolah harus memberikan landasan yang kokoh untuk berkelanjutan dan pengembangan sekolah di masa depan, baik dari segi akademiknya, kemudian keunggulan dan maupun infrastrukturnya. Dari infrastruktur itu sesuai dengan alat yang dipakai, sarana prasarana di sekolah masing-masing. Kemudian sesuai dengan hasil kesepakatan kami dari SD 131, visinya adalah terwujudnya pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berprestasi, berkarakter profil pelajar Pancasila, berbudaya dan berwawasan lingkungan. Jadi sengaja saya ambil di sini Bapak dan Ibu karena akhir-akhir ini kita semarkan dengan tersesuaikan dengan kurikulum Merdeka untuk penerapan P5 setiap satuan pendidikan. Jadi itulah visi kami dari SD 131 Pertawanan. Kemudian misi ada 10 poin yang saya ambil. Yang pertama adalah memberikan pelayanan prima pada siswa berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kita di satuan pendidikan tanpa membeda-bedakan latar belakang siswa, kita memberikan pelayanan yang lebih bagus untuk siswa kita sendiri.
sesuai dengan agama dan kepercayaan. Assalamualaikum, ada pesan baru masuk. Menggunakan pembelajaran menarik, menyenangkan berdasarkan iman dan takwa, berwawasan lingkungan. Jadi di sini kita harus ramah kepada bagaimana proses belajar mengajar bisa menarik supaya siswa dalam pembelajaran itu. Assalamualaikum, ada pesan baru masuk. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang ketiga, menyelenggarakan pengembangan diri siswa sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki, berwawasan lingkungan. Jadi untuk kurikulum merdeka sekarang kita dituntut untuk sesuai dengan bakat siswa masing-masing. Beda dengan kurikulum yang KTSP, itu sudah dengan petunjuk dari kurikulum merdeka. Kita harus sesuaikan dengan bakat siswa. Kemudian yang keempat adalah membiasakan siswa gimana membaca. Jadi sebelum proses pembelajaran dimulai, kami dari SD 131 memberikan literasi membaca sekitar 3 sampai 5 menit sebelum proses pembelajaran dimulai. Yang kelima, menanamkan saling menghormati dan menghargai antar warga sekolah. Jadi kita sebagai di satuan pendidikan, kebetulan kami dari SD 131 dan SD 254 sedikit mungkin di satu keluarga lah, karena berdekatan. Jadi kita harus saling menghormati antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Kemudian yang keenam, menumbuh kembangkan sikap gotong royong dan berkedisiplinan dalam satuan pendidikan. Kalau ini yang diterapkan, gotong royong dan disiplin, insya Allah pendidikan akan maju. Dan yang ketujuh, menanamkan sikap kejujuran dan tanggung jawab. Dalam hal ini apa yang dilaksanakan, apa yang itu harus kita pertanggungjawabkan, jangan lari-lari tanggung jawab. Kemudian yang kedelapan, membiasakan hidup bersih, sehat, dan cinta lingkungan. Ini yang perlu juga dalam suatu pendidikan, harus menjaga kebersihan untuk lingkungan sekolah kita masing-masing. Dan yang kesembilan, melestarikan budaya daerah sebagai wujud semangat jiwa nasionalisme berwawasan lingkungan. Artinya di sini budaya itu kita harus sesuaikan dengan budaya kita masing-masing yang sifatnya membangun. Jangan sampai kita mengambil budaya orang lain yang tidak sesuai dengan budaya daerah masing-masing. Dan yang terakhir adalah menanamkan perilaku hari ini lebih baik dari hari kemarin. Artinya apa yang kita lakukan hari ini bisa kita lebih baik lagi nanti untuk hari kedepannya atau besok. Jadi itu visi dan misi sekolah kami SD 131. Dan selanjutnya ada dokumentasi kegiatan di yang saya paparkan ini. Ada beberapa gambar kegiatan rapat dalam penyusunan visi dan misi. Kemudian ada juga kegiatan ekstrakurikuler ini, karena di kurikulum merdeka ini pramuka merupakan wajib. Jadi kami dari SD 131 minimal 1 minggu ada kegiatan untuk pengembangan kepramukaan. Dan inilah barangkali yang Assalamualaikum, ada pesan baru masuk tentang visi dan misi sekolah kami di SD 131 Batu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri pribadi saya, terutama khusus untuk SD 131 Batu. Dan sebelumnya saya tutup, kami dari Bapak dan Ibu mohon mungkin ada yang perlu apa yang saya tampilkan, ada istilahnya masukan yang sifatnya membangun, supaya kami dari sebagai penanggung jawab SD 131 Batu bisa lebih baik lagi. Dan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.